Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat yang sungguh sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Masya Allah ada tamu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudara-saudara kita sesama muslim dari Jamaatut Tabligh. Alhamdulillah bisa berada di sini dan bisa bersama dengan masyarakat di sini sembari mengingatkan akan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mudah-mudahan kami pribadi terutama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan ganjaran pahala yang sungguh sangat luar biasa kepada antum sekalian. Setiap langkah kaki antum, gerak-gerik antum, tenaga dan waktu antum sekalian, bahkan dunia antum sekalian dan dana ekonomi antum sekalian, semuanya Allah akan balas dengan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah rahmati, salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, hadirnya kita di majelis ini Masya Allah sebagai motivasi diri undai sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat beberapa derajat dari orang-orang mukmin. Siapa yang diangkat derajat daripada orang-orang mukmin ini, bapak-bapak ibu sekalian? Di antaranya adalah orang yang mau meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya untuk mengajarkan ilmu Islam atau belajar ilmu Islam. Diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, memberikan penafsiran atau menafsirkan ayat ake, seberapa derajatkah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ndai-ndai Islam, orang-orang yang beriman yang bisa meluangkan waktu untuk belajar ilmu dan berkumpul belajar ilmu ini atau mengajarkan ilmu ini
Kata Imam Ibnu Abbas, derajat yang diangkat oleh Allah itu sebanyak 700 derajat. Coba lihat, ini bukan perkara biasa, tapi sahabat yang mulia yaitu Imam Ibnu Abbas, Allahumma allimhu at-ta'wil, yang Nabi SAW berdoa kepada cucunya ini, kepada keponakannya ini, ya Allah, ajarkanlah anaknya Abbas ini at-ta'wil, ya ini seorang sahabatku yang mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Dan beliau menafsirkan ayat ini, derajat yang diangkat oleh Allah bagi siapa di antara anda yang meluangkan waktu untuk belajar ilmu sebanyak 700 derajat. Antara derajat yang satu ke derajat yang lainnya, bapak-bapak ibu sekalian, jaraknya itu sama dengan seseorang menempuh perjalanan 500 tahun. Subhanallah, walhamdulillah. Sedikit remeh permasalahannya, kita duduk-duduk di sini nggak sampai 2 jam 3 jam. Kita nonton bola itu sampai 2 jam 3 jam mampu. Nonton bioskop mampu. Apa manfaatnya? Tapi kita berada di majelis ilmu, 700 derajat diangkat oleh Allah. Jarak antara derajat yang satu ke derajat yang lainnya sama dengan seseorang menempuh perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian, ndai yang hadir di tempat yang mulia ini, baik Mada dan Itat sekalian, dikategorikan atau dimasukkan oleh Allah untuk diangkat derajatnya. Amin, amin, amin ya mujibas sailin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, sebagaimana biasa sudah 2 pekan saya Mada nggak isi nih ya, karena ada banyak kesibukan. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana rutinnya malam Kamis bisa berhadapan dan bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian di masjid ini. Kita akan lanjutkan materi kita. Saya akan review sedikit kaitan dengan pembahasan, ternyata di dalam buku Minhajul Muslim ini, karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazair, itu memulai tulisan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ibu sekalian, ini perlu kiranya kita bahas supaya ndai semua, baik mesiwe maupun memone, baik yang belum nikah atau yang sudah nikah, baik yang sudah punya anak atau banyak anaknya, supaya sama-sama memahami, karena masalah akikah dianggap oleh mayoritasnya sepele, yakni memulai segala sesuatu dengan bismillah. Memulai segala sesuatu dengan bismillah. Remeh kan bapak-bapak ibu sekalian? Remeh nggak apa tidak? Anak SD, anak TK semua hafal kalimah ini. Nenek-nenek pun hafal kalimah ini. Singkat, padat. Tapi apa kandungan makna yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini, bapak-bapak ibu sekalian? Setelah Mada kaji, sungguh luar biasa kandungan yang ada dalam kalimah ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Mada muqaddimahkan dengan beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan daripada memulai segala sesuatu dengan bismillah. Surah ain lu di WC pak ain bismillah. Surah ain pangar jina mu ain bismillah. Surah ain korupsi mu ain tampu dengan bismillah. Segala perbuatan yang baik, ibda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu itu adalah perbuatan baik, maka mulai dengan bismillah. Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis Nabi SAW, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, segala sesuatu yang baik, kalau kita tidak mulai, kalau ndai watis tampu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aura baik, aun caur karawi mendai mataho ede. Ketika ndai tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, segala perbuatan yang baik tadi
ndai tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perbuatan perbuatan tersebut terputus. Ada beberapa ulama di dalam tafsir Al-Imam As-Sa'di menjelaskan beberapa pendapat. Yang dimaksud dengan aqta di situ adalah terputus, la sawabalahu, tiwara pahalan. Itu diantaranya ada yang menafsirkan begitu, la sawabalahu, tidak ada pahalanya. La khaira fi, yang kedua tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian inilah jumhur ulama, kebanyakan ulama menafsirkan yang dimaksud dengan aqta terputus di situ adalah tiwara barokahna, tidak ada barokahnya perbuatan tersebut. Perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah itu tiwara barokahnya, tidak ada barokahnya. Apa yang dimaksud dengan barokah itu, bapak-bapak ibu sekalian? Yang dimaksud dengan barokah itu sesuatu yang sedikit diedap madandai, yang kelihatan oleh madandai, tapi bisa mencukupi. Itu namanya barokah. Sesuatu yang tidak cukup tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya barokah. Ada makna barokah yang lain, yakni luzumu ta'atillah. Yang dimaksud dengan barokah yang kedua adalah orang kalau barokah kehidupannya selalu dan terus menerus untuk selalu berbuat baik, untuk melaksanakan ketaatan, termotivasi di adenke untuk melakukan ketaatan. Itu namanya mori, itu adalah mori hidup berbarokah. Dikatakan mori wokondaya ke berbarokah, bapak-bapak ibu sekalian, tenang dari dalam beribadah, merasa berdosa kalau ndai akike malas-malas beribadah. Itu namanya barokah, kaitan dengan semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Ibnu Majah memberikan atau meriwayatkan sebuah hadis yang lain, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdillah au bilhamdi fahu aqta. Barang siapa yang tidak memulai segala perbuatan yang baik dengan selalu memuji Allah, fahu aqta, maka aur karawib apa yang diperbuat oleh dia itu terputus. Kalau tadi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau ini siapa saja yang mulai perbuatan atau perkataan yang baik yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka aur karawin tersebut, apa yang dia perbuat tersebut terputus. Maksudnya tetap tadi kita pilih pendapat yang mayoritas, terputus dari barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kenapa yang pertama kok pakai tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yang kedua kok tidak dimulai dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, masuk WC kita tidak perlu baca bismillah, tapi ada doa itu menjadi penyebab untuk memuja dan memuji Allah, kan tidak mulai dengan bismillah. Maka masuk hadis yang kedua yang begitu-begitu itu. Apa doa masuk WC? Sebelum masuk WC, di depan pintu WC baca dulu doa. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di WC itu ketika orang di mana tempat di mana manusia membuang hajat, ta'ir tri'ina, maka di situ ada syaitan laki-laki yang ada di tempat situ, terutama di WC. Apa tugasnya syaitan anak keturunan iblis yang laki-laki dan perempuan di WC itu, bapak-bapak ibu sekalian? Berzina. Maka ada yang menyarankan supaya WC itu selalu dalam keadaan terang, jangan dimatikan lampunya.
sehingga jin laki-laki dan perempuan itu merasa malu untuk berbuat zina terus di WC tersebut. Kenapa dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is? Kita membaca Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya apa? Untuk membaca kalimat Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah supaya terjauhkan dari godaan syaitan ketika ndai baca Quran. Baca Quran saja ndai disunatkan oleh Rasulullah SAW memulai dengan a'udzu, kalimat ta'awud, supaya itu wara ganggu jin roh syaitan ketika ndai baca Al-Quran. Maksudnya ganggunya itu ampun dibaca gitu maksudnya. Ampun dibaca, ya enggak? Tapi tanda dekam kuyuhate misalnya di TV kan nih, warang nggak ada, warang nggak ada deh, atau wara orhen, mai mara ara, mangenai ke, ada nggak dom ngantuk jogi bidu naun cau, ti orang ngantuk kan? Nah, maka kita disuruh memulai membaca Al-Quran itu dengan ta'awud supaya terhindar, konsentrasi membaca Al-Quran, ya. Masya Allah, ini bapak-bapak ibu sekalian, ya. Maka ndai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi SAW, aku berlindung kepadamu ya Allah, luus madawese pereka dodo oto mada dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan yang ada di WC ini. Baru masuk dengan kaki kiri, masuk dengan kaki kiri, mulai berbuang hajat di situ, baik mesiwe maupun pasti seronda, iya enggak? Pasti seronda di WC itu. Apa kita tidak malu kalau waktu dari seronda dinikmati oleh jin mesiwe maupun jin memone di WC? Maka untuk menghindari itu, bapak-bapak ibu sekalian, lu di WC lupa baca doa itu supaya ketika ndai telanjang buang hajat ndai tedere tidak bisa diganggu oleh jin laki-laki atau jin perempuan ketika ndai berada di WC. Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam shadiqul amin ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah au bilham fawaqta. Mulai dengan sesuatu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita masuk WC tidak membaca doa kelembo ade. Kalau ndai memona diserere bajin mesti we mendet dan lain membahas ada serea. Kalau mesti we melut di WC diserere bajin memona di, Masya Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian. Iya enggak? Coba dengarkan hadis Nabi SAW. Kalau hadis pertama dimulai dengan segala sesuatu yang kita tidak mulai dengan bismillah maka akan terputus. Coba renungkan hadis Nabi SAW. Apabila seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan, suami istri, untuk bersetubuh, ya enggak? Wara doaan bapak-bapak ibu sekalian. Mati lo huru hara doa, maaf ya. Ada doa. Ain pengantin bau sehingga huru hara. Ya. Wara doaan bapak-bapak sekalian. Kalau sekarang belum baca doa, belum bisa baca doa, tenang baca doa na. Allahu Akbar. Wara hafaz serang ni? Bau rabu. Wantoi bau rabu. Coba untuk urusan itu Allah Nabi SAW perintahkan mulai dengan Bismillah. Bismillah Allahumma. Tewati sebab baca lengkap sudah petik Bismillah. Tapi mau lengkapnya Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Ada dua doa di situ. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, rumah ya Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah kadoa ta'ibah syaitan,
madad ohor wa kadaki we kilo wege. Sama. Kadao to setan ai to wara ganggu setan. Wa jannibi syaitana mimma razaqtana. Dan kadao to iba jauhkanlah syaitan dari hasil yang madad oh lakukan aki, artinya anak yang dihasilkan oleh persetubuhan madad oh aki kadao to iba jin roh setan yang mengganggunya. Masya Allah. Ini sih bapak-bapak ibu sekalian. Permasalahan yang sepele tapi memulainya subhanallah sungguh sangat luar biasa. Memulai dengan bismillah. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian, Al-Imam Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang lain dengan teks hadis yang lain. Kullu amrin dhibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar au aqta. Nah, ini teks hadis yang lain malah teksnya beda. Segala sesuatu perbuatan yang baik yang dai tidak membuka perbuatan baik tersebut dengan zikir kepada Allah, maka perbuatan tersebut terpotong atau terputus. Maksudnya terpotong atau terputus dari barokah. Kita pilih saja yang terputus dari barokah. Memulai dengan zikrullah. Memulai dengan zikrullah. Subhanallah, permasalahan sepele. Pakai baju, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa alaih wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari baju yang Mada pakai ini kebaikannya dan kebaikan apa yang ada dalamnya, supaya Mada pakai baju ke aito nawara sombong. Ini des bapak-bapak ibu sekalian. Warat dokem kali baju batik edam 1 juta coy, ini macam-macam, masya Allah. Ya enggak bapak-bapak. Maka memohon doa jangan sampai kali baju wara kesombong ki ada nilai kesombongannya. Wara merek Levi's Lee misalnya, tahu style cedei KTP dompet lampau sepangga. Masya Allah, itu perlu, masya Allah. Memulai dengan perbuatan baik memakai baju itu, mulai dengan segala sesuatu zikrullah. Masuk masjid, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam teks hadis yang lain, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mananya apa? Segala sesuatu ini jangan sampai ketergantungan dari selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa teks hadis yang lain. Beberapa teks hadisnya. Berapa waktu Pak Guru loh? Mada lanjut ya, supaya selesai satu pembahasan kaitan dengan bismillah. Oh, Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini kaitannya dengan bismillah. Nah, ulama termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bukunya Kitabut Tauhid, termasuk Abu Bakar Jabir Al-Jazair dan seluruh ulama, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Muslim, seluruh ulama-ulama itu pasti kalau kita lihat pasti memulai mengarang kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka para ulama memulai karang kitab, memulai menulis kitab dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini? Maknanya mereka pingin dengan membaca Bismillah itu, Bismillahi u'allifu ala hali kauni musta'inan bidzikrillah wa mutabarrikan bih. Makna para ulama memulai menulis kitabnya dengan bismillah, maknanya adalah, wahai Allah, saya memulai menulis kitab ini dengan menyebut namamu. Dalam keadaan, wahai Allah, dalam keadaan supaya supaya kami menulis kitab ini dalam keadaan memulainya selalu mengingat Ita, wahai Allah. Dalam keadaan kami selalu mengingatmu, wahai Allah.
dan memohon pertolongan, dalam keadaan memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu. Maksudnya, Mada memulai mengarang kitab ini mohon meminta pertolongan kepada Ita dengan menyebut nama Ita ini, menyebut engkau ya, namamu engkau ya Allah, supaya Mada memohon pertolongan kepada kita dimudahkan Madad Allah ini dalam mengarang atau menulis kitab ini. Artinya dengan bismillah itu maknanya meminta pertolongan kepada Allah. Makna yang pertama, dengan membaca bismillah segala sesuatu perbuatan itu dimulai dengan bismillah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan pekerjaan yang kita kerjakan tersebut dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, berharap, oh ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, dengan kami menulis kitab ini berharap dari lubuk hati yang dalam dari kami, dari Madad Allah, berharap kepada Ita wa ya Allah, agar kiranya apa yang kami lakukan ini berupa menulis kitab ini ada barokah yang datang darimu ya Allah. Berharap barokah. Itu intinya bismillah. Mulai dengan bismillah Bapak-bapak Ibu sekalian. Allah maknanya kita memohon pertolongan kepada Allah, dengan memulai dengan bismillah kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat segala perbuatan yang baik. Jangan mulai dengan bismillah ketika panga bismillah. Iya kemudah atau madad oh ke rumah dalam panga ke. Mbak itu barokah ketika madad oh panga ke, salah. Ya, salah ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini maksudnya para ulama Masya Allah memulai dengan bismillah. Maka benar kalau kita ilustrasikan, kalau kita kembangkan penafsirannya sama. Ketika kita makan bismillah, habis makan alhamdulillah. Bahkan para ulama saking pentingnya bismillah ini, setiap oha rapaum dah itu nefa supaya lebih utama bismillah. Setiap warkunya alhamdulillah. Pawali bismillah, warkunya alhamdulillah. Itu pinginnya. Dan ini Masya Allah, kalau kita praktekkan terus, ya enggak, sambil ndaingah, sambil juga dapat pahala. Bahkan para ulama menasihatkan supaya setiap ohar paunda itu bismillah. Wa orang gori kamu pun warlu uga alhamdulillah pawali bis sama dengan nono bismillah. Alhamdulillah bismillah gitu ya. Maknanya ya Allah, dengan madad Allah memulai makan dan minum dengan bismillah, memohon pertolongan kepada Ita dan mengharap barokah dari apa yang madad Allah makan dan minum ini. Kan begitu, memohon pertolongan dan mengharapkan barokah dengan memulai dengan bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada rumah yang bisa dimasuki oleh syaitan, ada rumah yang tidak dimasuki oleh syaitan. Pertama, rumah yang tidak dimasuki oleh syaitan. Apa rumah yang dimasuki oleh syaitan? Apabila satu keluarga tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memulai makannya tidak membaca memulai makan dan minumnya dengan membaca bismillah, maka syaitan yang lain berkata kepada yang lain, "Hei, kenapa kamu tidak ganggu dia? Kenapa kamu tidak ganggu manusia itu?" Maka yang satu tadi yang melihat yang tidak bisa masuk ke rumah, "Kenapa kamu tidak masuk ke rumah itu?" Maka dia menjawab, "Elengai, tidak ada jatah bagi saya untuk bisa mengganggu dia. Tidak ada jatah bagi saya untuk bisa memasuki rumah dia. Karena keluarga tersebut yang ada dalam rumah tersebut memulai makan dan minumnya dengan bismillah. Maka susah, tidak ada jatah bagi saya untuk menggoda dia. Tidak ada jatah bagi saya untuk menggoda dia." Tapi kalau seseorang
atau jin ini akan bisa masuk ke dalam rumah yang di situ ada keluarga, yang keluarga tersebut tidak memulai makan dan minumnya dengan bismillah, maka itulah jatah bagiku, kata iblis. Kata syaitan, anak keturunan iblis ini, meiuloh warlu okep nah jatah bagi saya untuk bisa memasuki kalian. Bapak-bapak, ibu sekalian, tukang sihir itu menjalankan sihirnya dengan apa? Berupa makanan, minuman. Mulai dengan bismillah, meskipun mulai dengan bismillah, insya Allah terhindar dari godaan sihir. Permasalahan yang sepele, tapi ini memiliki keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian selanjutnya, ya Allah, rungandai empung gadana, rungandai karawi, rombe kedele, rombe fare, dan rombe apa segala. Jangan lupa ini bapak-bapak ibu sekalian, ibda'u bismillah. Memulai dengan bismillah. Mulailah dengan bismillah. Maknanya apa? Selalu diingat oleh ndaige, ya Allah, tampu oke bismillah ke madroh, memohon pertolongan dengan memulai dengan bismillah. Bantu madroh ketika madroh bekerja. Ya Allah, memohon dengan bismillah, bantu madroh sehingga madroh bisa mendapatkan barokah dengan mulai dengan bismillah. Semua segala perbuatan baik dimulai dengan bismillah. Bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tidaklah kalimat ini hendai sama-sama ucapkan ketika di saat sedikit, melainkan Allah akan memperbanyaknya. Tidaklah kalimat ini, kata bismillah, kalimah bismillahirrahmanirrahim diucapkan dalam keadaan sedih, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa kesedihan tersebut. Tidaklah handai mengucapkan bismillah dalam keadaan susah, kecuali Allah akan mudahkan urusan lain. Bahkan Nabi SAW tidaklah seorang yang dalam keadaan miskin tapi tidak selalu dekat dengan Allah, tapi memulainya dengan bismillah, kecuali di saat yang lain Allah akan mencukupi kehidupannya. Meskipun kurang-kurang zikirnya kepada Allah, tapi mulai perbuatannya dengan bismillah, di saat yang lain nanti Allah akan mencukupi kehidupannya. Masya Allah. Ini barokah daripada ini barokah. Tidaklah seorang yang berbuat dosa, tapi kadang dia ada memulai perbuatannya dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu taubat bagi dia, disebabkan untuk berbuat baik, sembiar ibadah dan yang lainnya. Makna barokah bismillah, kadang dia memulai makan dan minumnya, dia praktekkan makan dan minumnya mulai dengan bismillah, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk dibukakan pintu taubat bagi dia ke depannya. Begitu, insya Allah, karena ini barokah daripada bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah orang kaya yang yang lupa menginfakkan hartanya di jalan Allah, memulainya dengan bismillah, kecuali di lain waktu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah kepada dia sehingga dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak ibu sekalian, ini pentingnya maknanya barokah bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bapak-bapak ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang Allah akan hilangkan seluruh kesedihan. Dengan bismillah, kalimat ini akan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Dengan bismillah Allah membuka pintu-pintu langit. Dengan bismillahirrahmanirrahim, langit dan bumi bisa tegak di atas permukaan bumi ini. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikatnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah membedakan ini surga, ini nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan remehkan. Ndai sama-sama bapak-bapak ibu sekalian, supaya semua kita baik madad Allah dan itarah sekalian, apa yang Mada sampaikan ini tidak mudah bagi Ndai untuk mempraktekannya, kecuali Ndai membiasakan diri. Sepele, ringan, tapi akan Ndai mudahkan ini kalau Ndai praktekkan langsung. Biasakan. Kalau sudah terbiasa bapak-bapak ibu sekalian, maka seluruh perbuatan baik kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu sandarannya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ilah, Allah, bismillah. Apa makna kalimat Allah? Huwallazi ya'luhu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan kalimat Allah itu adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh segala sesuatu. Dan kalimat Allah inilah seluruh ciptaannya beribadah kepadanya. Itu Allah. Maka sebagai bentuk penyembahan diri Ndai kepada Allah, sebagai bentuk ibadah Ndai kepada Allah, maka memulai dengan bismillah sebagai bentuk Ndai rakeke menghinakan diri kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, tempat Ndai bertawakal, tempat Ndai bergantung, tempat Ndai berserah diri. Bismillah. Jangan lupa memulai dengan bismillah. Allah itu makna kalimat Allah yang ada di kalimat bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan Ar-Rahman itu Allah maha pengasih. Allah kasih kaitannya dengan dunia ini kepada yang kafir maupun yang muslim. Allah berikan dunia kepada yang soleh maupun yang tidak soleh. Allah kasih dunia ini kepada yang beriman maupun yang tidak beriman. Itu maha pengasihnya Allah. Dikasih semua dunia ini. Bahkan kadangkala dunia ini lebih kaya, orang kafirnya lebih kaya daripada kita. Ya. Kadang ya. Dan itu memang Allah kasih pengasih. Contoh misalnya orang tua belum tentu bain anak sebuah ke bain puana nih, kasih, tapi belum tentu sayang, kan begitu. Belum tentu sayang. Belum tentu sayang. Tapi untuk orang yang beriman, orang Islam yang selalu taat dan beribadah kepada Allah, Rahim, Allah kasih dunia, Allah juga sayang kepada dia. Allah kasih dunia, Allah cinta kepada dia. Fadhkuruni adhkurkum. Kalau kalian berzikir kepada aku akan ingat kalian dimanapun kalian berada. Ketika kalian mengingatku di saat kalian senang, lebih-lebih aku akan ingat kalian di saat kalian susah. Masya Allah. Ketika kalian mengingat aku di saat kalian kaya, kalian mengingat aku, kata Allah, di saat kalian kaya, aku lebih mengingat kalian lebih-lebih di saat kalian susah. Masya Allah. Ini bapak-bapak ibu sekalian, ya. Masya Allah, luar biasa. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan ada di dalam muqaddimahnya itu kan bismillah, alhamdulillah. Apa bedanya alhamdu, memuja dan memuji Allah, dengan syukur? Kalau alhamdu, memuji Allah, adalah ungkapan seseorang tanpa adanya paksaan, tapi ada rasa keikhlasan di dalam dirinya untuk memuja dan memuji Allah. Tapi anggota badan yang bergerak hanya hati dan lisan. Hanya hati dan lisan. Hati dan kaitannya dengan hati dan lisan memuja dan alhamdu. Tapi kalau syukur, itu yang berbuat anggota badan ini adalah hati, lisan dan anggota badan. Itu maknanya bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah, maknanya hati kita juga mengingat Allah, lisan kita juga berzikir kepada Allah, kemudian anggota badan kita berbuat perbuatan. Amalul jawab, amal diiringi dengan amal perbuatan. Kalau muja dan muji Allah hanya lisan dan hati saja. Kalau syukur,
hati, lisan, sama seluruh anggota tubuh untuk bekerja, untuk berbuat. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, berapa menit? Mada tambahkan terakhir. Setiap di dalam muqaddimah rukun khutbah wajib membaca salawat. Di dalam pembukaan khutbah juga disunahkan untuk membaca salawat. Bahkan ada ulama 4 madhab Imam Syafi'i menyatakan, madhab Imam Syafi'i, tidak sah khutbah seseorang kalau tidak dimulai dengan tidak ada salawat, rukun salawat di dalamnya. Maka kenapa para ulama ketika menulis kitab mulai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala gitu ya. Kenapa ada salawat di situ? Maknanya berharap. Ini jangan permasalahkan remeh ketika salawat dalam pembukaan ceramah, pembukaan khutbah Jumat dan yang lainnya. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas selawatnya 10 kali. Apa makna selawat Allah kepada orang-orang yang beriman yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Apa makna selawatnya bapak-bapak ibu sekalian? Sana'uhu alaihi inda malaikatih. Makna Allah berselawat kepada hambanya disebabkan hamba tersebut berselawat kepada nabinya Muhammad SAW, Allah akan membalas selawatnya kepada orang-orang yang beriman. Itu maksudnya Allah akan memuji dan menyebutkan nama orang-orang pengikut Muhammad, orang yang beriman dan pengikut Muhammad SAW yang selalu berselawat kepada Nabi SAW dengan memuja dan memuji kita yang berselawat kepada Nabi tersebut di hadapan seluruh para malaikatnya. Masya Allah, disebut-sebut nama kita ini, dipuja dan berpuji oleh Allah nama-nama kita yang sering berselawat kepada Nabi SAW. Itu makna selawat Allah kepada orang yang beriman. Ada makna selawat yang kedua, ini yang Masya Allah. Madamatil malaikatu tusalli ala ahadikum makana fi musallah. Para malaikat itu senantiasa selalu berselawat kepada kalian, salah seorang di antara kalian, selama kalian masih berada di tempat sholat kalian. Jadi tempat sholat itu bapak-bapak ibu sekalian, hitungan sholat berjamaah ya, para malaikat akan mendoakan ini. Masya Allah, dari sejak andai berwudu di rumah, masuk masjid sampai andai balik ke rumah. Apa doanya para malaikat ketika andai datang ke masjid sampai pulang kembali menuju masjid? Seperti apa yang kita lakukan sampai pulang. Malaikat ini berdoa kepada Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma, akan jam di doa malaikat. Makna para malaikat berselawat kepada orang yang sholat itu sampai pulang ke rumah itu berdoa begini, ya Allah, ampunkan itu dosa sepupuan disebut, dan berikanlah kasih sayang kepada orang-orang yang sholat ini ya Allah, sampai dia pulang. Doa begini terus, dan bukan hanya sekali 2 kali malaikat berdoa terus, ya Allah, Allah ampuni dia, berikanlah kasih sayang kepada dia ya Allah, doa terus sampai dia berada kembali di rumah kita masing-masing. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat terutama wallahi demi Allah, terutama kepada pribadi Mada yang menyampaikan dan kepada doa kita umumnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.